Gimana sih wujudnya hari depan penuh pengharapan itu? Bagaimana sepatutnya saya berpikir tentang hal itu kalau saya tidak melihat secerca harapan atau tidak melihat terang di ujung jalan? Kami bicara kepada jiwa kami sendiri, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kami tahu kami punya alasan untuk damai sejahtera karena Tuhan tidak punya rancangan celaka. Terima kasih Tuhan, hari depan pun telah Kau jamin penuh harapan. Entah bagaimana, ya Tuhan, kami tidak tahu persisnya nanti terjadinya seperti apa. Tapi kami tahu persis Allah mana, ya Tuhan Yesus seperti Allah kami. Kami tahu persis siapa yang kami percayai. Kepadamu Tuhan kami percaya. Sampaikan sabdamu Tuhan, bangunkan, bangkitkan mereka yang patah semangat. Keluarga Saat Teduh Kau sangat cinta. Sembuhkan yang sakit dan juga yang patah hati ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hamba-Mu menyampaikan firman sederhana menjadi kepanjangan bibir lidah Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang saya bagikan saat teduh bersama minggu yang lalu. Kita harus pilih kehidupan. Jangan bunuh diri. Bunuh diri gak harus mati. Kita juga bisa membunuh karakter kita sendiri. Kita juga bisa kecewa. We can speak down. Kita juga bisa talk down about ourselves. Atau kita bisa bicaranya itu bukan merendahkan hati, tapi menjatuhkan semangat sendiri. Don't do that, jangan lakukan itu. Ada Tuhan, belum game over. Selalu ada hari depan. Ya. Karena itu saya mau memberikan suatu pengajaran yang aplikatif. Saya kasih judul aplikasi hari depan yang penuh harapan. Sebenarnya gimana sih wujudnya hari depan penuh pengharapan itu? Bagaimana sepatutnya saya berpikir tentang hal itu kalau saya tidak melihat secerca harapan atau tidak melihat terang di ujung jalan? Mari kita baca dulu satu ayat. Sebagaimana minggu lalu juga hanya satu ayat saja, sekarang satu ayat mas kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulang lagi ya, karena cuma satu ayat kita baca kedua kali. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gak apa-apa, kita baca berulang-ulang sampai merema. Saya baca sekali lagi tapi saya akan putus di beberapa kata untuk menjelaskan artinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kita boleh saja kurang setia, tapi Allah kita super setia. Kita boleh lemah, dia kuat. Kita cacat celah, dia sempurna. Bagian dari perjanjian ini yang sungguh-sungguh kokoh itu adalah dari sisi Tuhan. Kalau kita percaya diri saja, sekali-kali kita juga pasti akan jatuh. Orang bisa confident-nya itu jedok banget, sudah betul-betul maksimal. Orang begitu pun suatu hari bisa putus asa. Karena itu Tuhan tidak suruh kita percaya diri, Tuhan suruh kita percaya Dia. Kalau kita melihat karakternya, track recordnya, dari sejak Israel, bahkan dari Nuh, Abraham segala, kita tidak punya alasan untuk ragu. Tapi kalau kita lihat diri sendiri, kita akan bimbang. Karena itu iman bukanlah beralasan, bukan berlandas pada kekuatan kita, bukan pada kesempurnaan kita, bukan pada kebenaran kita. Iman itu harus bertumpu pada karakter Allah dan janji-janjinya. Itu nggak goyah. Bahkan kalau kita dari sisi perjanjian, sisi manusia, dari sisi kita perjanjian dengan Allah, kalau kita salah pun, Tuhan disiplin kita, Tuhan bentuk kita, tapi Tuhan tidak akan menyerah. Jadi saya itu tidak boleh putus asa, bukan karena
saya itu selalu bisa menemukan solusi, bukan karena selalu ada jawaban. Saya nggak boleh putus asa karena saya punya Tuhan. Karena ada Tuhan, belum selesai hidupku. Jangan sampai kita itu kecentok betul-betul menabrak tembok, namanya circumstances atau keadaan, lalu kita buntu, lalu di situ kita merasa, this is the end of me. Inilah akhir segala sesuatu. Nggak boleh. Karena karakter Allah tidak berubah, dan Tuhan itu selalu ada jalan. Dan Tuhan berkata, sebab aku ini, dia menunjuk pada dirinya. Dia tidak menunjuk pada perbuatan kita, bukan pada rapor kita. Rapor kita ada biru, ada merah, tapi rapor Tuhan biru semua. Dia berkata, sebab aku ini, look at me. Tuhan bilang, lihat aku. Anak bisa menyerah, papa pasti berjuang untuknya. Pernah lihat anak yang sakit? Dia sesegukan sudah makan air matanya sendiri. Di rumah sakit, mungkin dia diinfus. Anak itu bisa panik di atas ranjangnya karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa dia merasa menggigil dingin, apalagi anak balita, tidak bisa mengutarakan rasa sakitnya di mana. Papanya di luar, gegeran sama dokter dan suster. Ini ayah manusia. Bapamu di sorga tidak perlu gegeran sama siapa-siapa. Di balik tirai itu, dia mengusahakan damai sejahtera hidup kita. Di balik itu tidak kelihatan mata kita. Allah kita merancangkan sesuatu yang baik dalam situasi kita yang terburuk. Anak itu hanya bisa nangis-nangis melulu. Di luar sana, papanya usahakan obatnya datang. Papanya lagi rebutan kamarnya yang terbaik atau jam operasi jika diperlukan. Anak itu diperjuangkan mati-matian. Kalau anak itu butuh sesuatu, misalnya transplantasi organ, papanya pasti mau menaruh nyawanya untuk anaknya. Bukankah Yesus sudah naruh nyawa untuk kita di Golgota? Bukti sudah diberi. Kurang apa lagi kalau dia mau mati untuk kita, masa hari ini dia masih curang? Masa hari ini dia masih punya pikiran buruk atau negatif atau awas lu, habis ini aku akan lukai kamu. Aku memberimu telur busuk. Kamu minta roti, ku kasih batu, ku kasih kalajengking, ku beri ular. Kalau putranya yang tunggal aja tidak disayangkan, Tuhan berikan begitu rupa cuma-cuma waktu kita masih berdosa. Masa sekarang hidup kita sehari-hari dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan masih mau curangi kita, atau Tuhan punya niat jahat? Nggak mungkin lah ya. Sebab aku ini tuh kalimat itu luar biasa, meskipun hanya 3 kata. Tuhan berkata, look at me. Do you think I will do that to you? Masa aku akan lakukan itu kepadamu? Allah itu baik. Tapi masalahnya manusia itu cepat pahit sih. Kondisinya nggak enak sedikit, salahkan Tuhannya. Lalu gimana waktu dalam kepanikannya dia menghujat. Makanya itu ada pengajaran supaya jangan sampai kita terjebak setan. Atau kita terperangkap dengan perasaan. Perasaan kita itu bisa salah. Harus kembali lihat firman-firman itu pelita. Bukan hanya pelita harapan. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Jadi kalau kita lagi buntu, lihat firman. Jangan tanya perasaanmu. Jangan interview dirimu. Sebab aku ini. Lalu Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Mungkin kita belum tahu rancangan Tuhan. Don't worry, be happy, jangan khawatir, berbahagialah. Sekalipun kita belum mengerti, Tuhan dari sisinya, dia tahu rancangan apa yang dia mau lakukan di hidupmu melalui situasimu yang paling kelabu. Sebab aku ini tahu. Saya suka mengikuti orang yang tahu lah. Bayangkan kalau misalnya saya naik taksi lalu habis itu, Pak mau ke sini, lalu bapaknya muter-muter, saya tanya loh, saya juga nggak tahu. Waduh, yang nyupirin mobilnya kendaraan itu orang yang juga sama-sama nyasar, orang buta tuntun orang buta. Saya suka mengikuti pemimpin yang tahu apa yang dia lakukan. Baik itu gereja, perusahaan, dan juga aman lah, damai sejahtera lah, anak-anak putra-putri yang mengikuti papa mama yang tahu
apa yang mereka kejar di hidup ini. Mengikuti orang tua yang nggak maha tahu sekalipun, tapi kalau mereka tahu mereka mau kemana, itu anak-anaknya diberkati. Gereja juga sama kalau gembalanya tahu visinya apa. Perusahaan juga sama kan, ini perusahaan dagangnya apa mereknya, kelebihannya apa, pasarnya di mana. Kalau dagangannya cuman kasih label lumayan, semua ada, nggak tahu nih, nggak jelas ini perusahaan ini jualan apa. Jangan kerja di sana lah menurut saya. Bentar lagi pasti jatuh. Sebab aku ini mengetahui, kata Tuhan. Tuhan pegang kendali. He's always in control. Masalahnya kita itu curiga soalnya. Manusia itu cenderung curiga. Dosa pertama manusia itu bukan ambil buah, bukan mencuri. Berzina apalagi, belum ada. Hanya ada Adam dan Hawa. Dosa manusia yang pertama tahu nggak apa? Curiga sama Tuhan. Bukankah setan hasut si Hawa? Katanya kalau kamu makan ini kamu akan mati. Enggak lah, kamu akan tahu segala sesuatu. Tuhan simpan sesuatu lah. Tuhan tuh nggak mau memberitahu apa yang dia tahu. Dia nggak pernah cerita sama kamu, Hawa. Dia simpan rahasia terbaiknya. Kalau kamu makan ini, kamu akan tahu segala sesuatu. Pohon pengetahuan kan? Kamu akan tahu segala sesuatu seperti Tuhan. Dosa manusia itu selalu mahirnya di sini. Kita ini sudah bibit bobot bebetnya itu taruh rasa curiga pada yang Maha Kuasa. Curiganya nggak baik sih. Kenapa Tuhan izinkan? Atau kalau terjadi sesuatu, kenapa Tuhan belum tolong? Kenapa belum terjadi mujizat? Tuhan pasti punya maksud buruk. Atau Tuhan pelit sama aku, Tuhan jual mahal. Aduh, Tuhan dituduh-tuduh. Gimana kita bisa menang atas situasi kalau Tuhan hanyalah terima tuduhan? Yang menggerakkan Tuhan itu iman, bukan tuduhan soalnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Indah bukan? Aku tahu, kata Tuhan. Cuman hanya kalau diberitahu sekarang kita belum ready. Buktinya kita panik, misalnya anak balita tadi, wah mau diinfus aja perlu dipegang banyak suster. Ya. Lalu habis itu mungkin pakai kayu itu supaya dia nggak cabut-cabut. Mana mungkin papanya cerita situasi sesungguhnya. Anak itu belum mengerti, dia masih balita, masih usia 5 tahun ke bawah. Kalau Tuhan cerita sama kita semua segala sesuatu hari ini, kita bisa mati berdiri. Bisa meletus nih otak kita. Nggak bisa terima semua yang mungkin terjadi. Bahkan hal-hal baik yang Tuhan simpan pun kalau sekarang diberitahukan, kita bisa salah hati loh. Bisa salah motivasi. Nggak perlulah kita tuntut Tuhan beritahu segala sesuatu. Tapi yang pasti Tuhan tiap hari akan memberi kita wahyu yang baru. Makanya kan, pelita itu, firman itu pelita bagi kaki kan. Terang bagi jalan kan. Dia bukan seluruh map atau seluruh petanya diberitahukan. Jalan dengan Tuhan tiap hari. Jalan sertanya dalam duka dan suka. Jalan dengan Yesus. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu dibagi 3 sub di sini. Rancangan damai sejahtera. Yang pasti ya, jenis rancangan yang Allah berikan. Persisnya apa kita nggak tahu, tapi jenisnya kita tahu. Selalu rancangan yang peaceful dalam hidupmu. Bukan berarti tanpa masalah loh. Anda jangan kaget kalau ada orang yang punya masalah tapi bisa damai sejahtera, tapi ada orang yang nggak punya masalah, cari masalah. Nggak pernah damai hidupnya. Rancangan damai sejahtera itu mungkin involving, melibatkan beberapa permasalahan yang Tuhan izinkan, tetapi itu bukan untuk menjatuhkan kita. Membuat kita semakin bergantung pada Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ayo hapus semua rasa curiga itu. Dosa Adam dan Hawa, dosa awal manusia, Anda dan saya, itu harus lempar keluar dari pintu hatimu. Bukan rancangan kecelakaan, titik bukan koma. Udah jangan ditawar. Tuhan itu nggak ada pertukaran bayangan. In other words, dengan kata lain, di dalam Tuhan nggak ada kegelapan sama sekali. Manusia yang paling saleh, yang paling baik di dunia ini, masih ada titik-titik gelap. Misalnya orang yang sabar, gitu kalau ngomong iya. Baik sabar. Tapi ada titik tertentu kalau dia disentil, wah dia bisa ganas. Manusia itu sebaik-baik mereka, tetap jahat di mata Allah. Allah kita satu-satunya yang gak ada kejahatan sama sekali itu Tuhan. Kita ini bisa jadi baik, itu karena kita disalibkan. Karena Roh Kudus kontrol hidup kita, hidup oleh roh bukan oleh daging.
Tapi kalau kita lepas kendali semuanya, tanpa Tuhan, kita semua akan jadi berangas. Kita semua akan jadi buas. Tuhan, tanpa kita, tanpa malaikatnya, tanpa ciptaannya, tanpa siapa-siapa, dia tetap sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tak pernah berubah. Tak ada pertukaran bayangan. So, lempar di luar pintu hatimu. Sudah yang namanya rancangan kecelakaan itu nggak ada sama sekali. It does not exist in God. Tidak ada sama sekali. Tidak ada eksistensinya di dalam Allah itu sama sekali. Nggak ketemu. Kalau Anda pergi ke Laut Mati, ya ini ilustrasi, nggak usahlah boro-boro coba selam. Bahaya tuh. Nanti bisa ketelan air garamnya. Bisa mati. Nggak usah cari di bawahnya ada tanaman nggak, makhluk hidup. Nggak ada itu. Terlalu tinggi mineralnya. Terlalu asin. Anda tidak perlu bukti di bawahnya nggak ada makhluk hidup sama sekali. Nggak ada. Anda selidiki Tuhan, nyelam masuk hatinya yang paling dalam, Anda tidak akan menemukan setitik kejahatan. Dosa itu tidak ada. Makanya itu orang yang berkata, Tuhan mencobai aku, itu orang nggak tahu apa yang dia katakan. Yakobus berkata, jangan kau sesat. Allah tidak mencobai siapa-siapa dan dia tidak dicobai oleh apa-apa. Tapi seorang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Waktu dia diseret oleh keinginannya, dia berbuat sesuatu, lahirlah dosa dan dosa itu matang menjadi maut. Ya kan? Selain itu juga kalau pencobaan jangan pernah tuduhkan Tuhan, tapi kalau yang baik jangan lupa Tuhan. Jangan sesat sebab semua yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari tahta Bapa. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu. Untuk itu kan berarti tujuan. Untuk memberikan kepadamu. Tuhan itu kepingin sekali kasih kita. Lebih ingin memberikan pada kita daripada kita ingin menerimanya. Untuk memberikan kepadamu, untuk itu kan demi memberi kepadamu. Aku mati itu kan demi kamu. Untuk memberikan kepadamu bukan hari depan yang mulus tanpa masalah, bukan hari depan yang tidak ada pencobaan. Yesus sendiri memperingatkan murid-muridnya, kuatkan hatimu, di dunia ini kamu akan mengalami pencobaan. Tapi kuatkanlah jiwamu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sendiri sudah ngomong terang-terangan di depan. Tuhan itu bukan PHP, pemberi harapan palsu. Dia memberi harapan kita itu asli, dan dia terus terang beritahu, harapan itu diberikan bukanlah tanpa tantangan. Tapi Tuhan berkata, aku itu ingin memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biasanya saya kasih 3 poin sebagai summary atau sebagai konklusi, tapi sekarang coba kita telusuri 1, 2, 3 ini, saya diantaranya akan ngomong sesuatu, tambahkan sesuatu. Aplikasi hari depan yang penuh harapan, nomor 1 tulis dulu, hanya satu jalan, yaitu maju ke depan dengan Tuhan. Nah ini aplikasinya. Apapun masalah yang kau hadapi, rintangan yang kau temukan, apapun juga yang Anda alami, ingat ya, kita orang Kristen, anak-anak Tuhan hanya punya satu jalan. Mundur itu bukan jalan Tuhan, jatuh juga bukan. Lari apalagi. Hanya ada satu jalan, itu aplikasi hari depan. Kata hari depan itu kan maju ke depan. Nah, ada yang namanya hari depan penuh harapan itu longing for yesterday once more, seperti lagu mengenang masa lalu. No, ingatlah kenangan indah nggak apa-apa. Tapi jangan hidup di masa lalumu. Aplikasi hari depan yang penuh harapan itu berarti hanya satu jalan, yaitu maju ke depan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, maju terus dalam Tuhan. Dosanya jangan maju lagi. Udah sampai sini. Sekian, terima kasih. Jangan diulangi lagi. Go and sin no more, kata Yesus kepada wanita berzina yang tertangkap basah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berhenti, tahu bertobat. Proyek-proyek yang salah, dari motivasi yang salah, dan kerjasama dengan orang yang salah. Kalau kita belajar dari kesalahan kita, itu biaya kuliah, udah jangan diteruskan. Jangan seperti orang judi gitu loh, udah terlanjur nyemplung sekalian, jangan. Kalau masih bisa hengkang apa yang bisa kau selamatkan, udah gak usah sesali kerugian. Tapi kalau kebenaran, apa yang diajarkan kebenaran?
Dari hal yang simpel seperti bersyukur, mengampuni, sampai yang lebih kompleks seperti mentaati tuntunan Tuhan yang baru hari ini. Atau kita disuruh melakukan sesuatu bukan yang sederhana saja, tetapi dalam perkara-perkara lebih besar, sesuai dengan instruksi-instruksi firman setiap hari saat teduh kita terima. Ingatlah, suka nggak suka, kepingin nggak kepingin pergi ke office, ke kantor. Rasanya ingin nggak ingin pergi ke gereja ibadah, karena kita tahu beribadah itu adalah kehendak Allah. Beribadahlah, jangan bolos di rumah, pergilah ke kantor. Jangan Anda untung kerja. Sebab hanya ada satu jalan yang termasuk di dalam klosal hari depan yang penuh harapan. Dan satu jalan itu ke depan dengan Tuhan. Pernikahan goncang karena satu dua hal ketidakcocokan. Hanya ada satu jalan, bukan perceraian. Perbaiki hubungan. Doa, berkorban, saling berkorban. Jangan tunggu-tungguan. Siapa dulu yang sadar? Dia yang berkorban dulu, saling ngalah. Cari jalan tengah. Temukan win-win solusi. Mana solusi yang saling bisa memenangkan dua pihak, membuatnya menjadi semakin kompak. Hanya ada satu jalan. Kerjakan keselamatanmu. Pernikahanmu, hubungan yang benar, pelayananmu, berjuang lagi pekerjaan. Pernah gagal bisnisnya. Mana ada sih orang yang gagal bisnisnya, lalu habis itu nggak mau berusaha lagi untuk cari nafkah? Nggak ada. Kenapa ada orang yang pernah dikecewakan oleh gereja, nggak mau ke gereja lagi? Hanya ada satu jalan. Giving up bukanlah jalannya. Menyerah itu bukan jalan Tuhan. Mundur, lari, ke belakang bukan jalan Tuhan. Hanya ada satu jalan, yaitu ke depan dengan Tuhan. Tidak heran Yesus berkata begini kan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Dalam Yesus itu bukan berarti dia memberi kita jalan. Bukan hanya Tuhan itu kasih kita jalan. Tuhan itulah jalan. Kalau kita sudah nggak punya jalan lagi, jalan buntu di depan, cari Tuhan, pasti ketemu jalan. Entah jalan lama dibuka lagi, atau jalan itu selalu ada di situ tapi kita nggak sadari. Tiba-tiba mata rohani kita dicelikkan untuk melihatnya, atau bahkan Tuhan membuka jalan baru, sekalipun di depan kita tadinya tutup pintu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tambahin satu lagi ya, supaya Anda semakin lengkap pewahyuannya. Dari semua perlengkapan senjata Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 6, tidak usah dibuka. Semua itu lindungi bagian badan depan. Yaitu baju sirah keselamatan, itu kan seperti vest atau vest anti peluru. Rompi anti peluru. Ketopong keselamatan, ya, melindungi skull atau tengkorak kepala kita, pedang roh, lalu habis itu perisai di depan. Cuman ada satu yang tidak dilindungi. Coba renungkan, tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya perisai punggung, itu nggak ada. Yang namanya punggung kita, geger kita punggung ini nggak dilindungi kalau kita berbalik kena panah. Sebab tidak ada perlengkapan senjata Allah yang dirancang untuk melindungi punggung kita. Jadi Tuhan selalu menakdirkan anak-anaknya maju, hadapi. Jangan sendiri, hadapi dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau mundur, pasti kita kena panah api. Hanya satu jalan, yaitu maju ke depan dengan Tuhan. 2, aplikasi hari depan yang penuh harapan adalah hari depan selalu lebih baik dari masa lalu yang kelam. Maksudnya apa sih? Saya beritahu ya, value ya, nilai ya. Hari depan dan masa lalu itu mana yang lebih punya value, punya nilai? Hari depan lah, karena hari depan belum terjadi. Apa aja bisa terjadi, yang buruk maupun yang baik.
Masa lalu hanya kita bisa ingat atau kita berusaha lupakan, misalnya trauma. Masa lalu itu, sebaik-baik masa lalu, itu sudah lalu. Udah gak relevan lagi. Seburuk-buruk masa lalu, dia masih bisa menghantui pikiranmu, tapi dia sudah gak ada di depanmu. Kenapa? Dia masih mendiktemu. Berarti yang ini sudah maya. Yang di depan itu nyata. Karena itu hari depan selalu lebih baik dari masa lalu. Jangan kita mengenang masa lalu, oh dulu kok enak ya, sekarang kok susah ya. Seenak-enak dulu kan sudah lalu. Udah gak relevan dalam hidupmu. Susah depan hadapi aja. Supaya kita bisa senang lagi. Tapi yang susah di belakang, aduh trauma aku. Ya sudah. Dia sudah tidak bisa membunuhmu. Buktinya Anda masih bisa survive hari ini. Ya udah, kenapa kita masih takuti? Aku takut supaya kalau itu terjadi lagi. Dulu gak takut aja terjadi kok. Paham maksud saya? Dulu kita gak pernah worry aja terjadi. Siapa tahu sekarang kita worry, gak terjadi. Kenapa kita tidak curiga yang indah? Jangan-jangan Tuhan punya rencana indah. Dulu satu episode, gak apa-apa, aku belajar sesuatu. Aku percaya ke depan ini, penuh harapan. Hari depan itu selalu lebih baik kok dari masa lalu. Apalagi masa lalu yang kelam. Dan mungkin beberapa di antara kita merasa seperti hidup kita ini sudah jatuh banget. Udah jatuh tuh sudah sampai bottom line, udah sampai kepada jatuh ke dasarnya. Sudah benar-benar itu nyemplung ke jurang, terjun bebas ke sana. Rasanya kondisi hidup kita seperti itu. Coba renungkan. When you hit rock bottom, waktu kita itu sampai ke dasar jurang, hanya ada satu jalan sih. Kabar baiknya, orang bisa jatuh paling terpuruk dan paling bawah. Semakin bawah, semakin terpuruk keadaanmu hari ini atau dulu. Good news, kabar baik. Hanya ada satu jalan, yaitu naik lagi. Kan Anda, mungkin kita sudah berkata, nggak bisa lebih bawah lagi, nggak bisa lebih parah lagi. Ini aku sudah paling terpuruk nih. Udah jatuh, ditimpa tangga lagi. Bagus. Buktinya Anda masih hidup, berarti Anda masih kuat. Meskipun Anda nggak merasa kuat, itu kalau bukan kekuatan Allah, Anda tidak survive hari ini. Kalau Anda merasa sudah berada di titik paling bawah, bagus sekali. Nggak ada lebih bawah dari itu lagi. Berarti hanya ada satu jalan, naik lagi. Saya senang sekali kalau kondisi saya sudah begitu rasanya sudah hancur, dan nggak kuat apa-apa lagi. Saya lalu memberikan saran kepada Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang sisa untuk dilakukan. Angkat aku. So aku gak bisa turun lebih bawah lagi. Udah gak bisa lebih parah dari ini. Dihina, ditinggalkan, difitnah. Lalu habis itu disalahi orang. Diperlakukan tidak adil. Ya Tuhan, aku gak marah. Tapi hanya ada satu saja sisanya. Yang masih bisa kau dan aku lakukan. Bangkitkan aku Tuhan. Pakai aku secara luar biasa. Karena tidak bisa lebih bawah dari ini. Nggak bisa lebih parah. Angkat saya. Anda akan lihat Tuhan memberimu hari depan penuh harapan. 3. Aplikasi hari depan yang penuh harapan. Ini kenapa hari depan itu sangat exciting. Sangat bergairah. Kita harus menyongsongnya. Karena kita masih akan bertemu kesempatan dan orang-orang baru. Ini membuat hopeful. Hati itu penuh dengan imajinasi. Karena ke depan aku masih ketemu kesempatan baru. Belum game over hari ini. Dan di depan nanti masih ada orang-orang baru yang Tuhan akan mempertemukan. Saya mengantisipasinya. Itu di sini keluar kata ekspektasi. Iman itu ekspektasi sesuatu. Tuhan, aku enggak tahu, tapi aku percaya masih ada kesempatan di depan. Entah kesempatan baru atau kesempatan kedua kau berikan. Akan ada orang-orang baru atau orang-orang lama yang kau perbarui. Situasiku tidak akan sama. Aku mengharapkan yang terbaik. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Sekalipun aku belum mengerti hari ini. Aplikasi hari depan yang penuh harapan nomor 1. Kita review.
Hanya satu jalan, yaitu maju ke depan dengan Tuhan. 2, hari depan selalu lebih baik dari masa lalu yang kelam. 3, kita akan bertemu kesempatan dan orang-orang baru. God bless you. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera bukan kecelakaan menyertaimu. Haleluya. Amin.